Halo, selamat pagi. Saya Jamrut ya. Kembali kita ngopi pagi sambil sharingkan berita-berita cryptocurrency di pekan ini. Nah, tentu ada yang berita bagus, tentu yang tidak mengenakan, yang membuat market jadi bearish atau bullish. Saya akan coba memfilter ya berita-beritanya ya. Uh, Minggu ini memang ada pertemuan IMF ya, International Monitoring. Nah, ini pertemuan IMF itu banyak membahas kembali isunya begini. Jadi isu cryptocurrency adalah isu dulu isunya nasional, sekarang menjadi isu yang global. Artinya memang diperhitungkan. Jadi ada berita, ini saya kutip dari CryptoPanic, berita-berita terupdate dari cryptocurrency ya, yang online ya. Kita lihat berita-beritanya. Bitcoin, ekosistem Bitcoin Amerika Latin, ini ada Amerika Latin ya. Oke, itu berita sebentar. Oke. Berita. Sekarang IMF lagi banyak menyoroti tentang Presiden El Salvador. Nah, seperti ini contohnya. Bitcoin itu meningkat dari politik nasional ke politik global. Nah, ini bisa dibilang mulai melakukannya itu mulai dari 2018 ya. Tentang Bitcoin itu memang berita yang sangat seksi. Dan sekarang beritanya dari masalah politik nasional sekarang ke politik global. Nah, ini berita ini juga penting ya. Kedua tuh ini nih Bitcoin nih. Nah, harga Bitcoin telah melalui fase yang tidak stabil akhir ini membuat aset itu sangat sensitif terhadap semua jenis perkembangan sebelumnya. Pengulangan larang kripto di China telah berkontribusi pada penurunan harga secara besar-besaran. Namun sekarang setelah negara menindak, penambahan kita mungkin akan menghadapi masalah lain. Jadi sekarang China betul-betul sekarang sudah melarang. Nah, seperti yang kita ketahui, China sendiri akan mengeluarkan mata uang digitalnya sendiri ya, seperti cryptocurrency, dan akan mulai beroperasi mungkin tahun ini. Nah, maka cryptocurrency di negeri ini dilarang dan sudah mulai dilarang ya. Kemarin kan cuma himbauan, sekarang sudah mulai dilarang dan pemberhentian dari mining yang ada di China. Yang seperti kita ketahui, penambang terbesar itu ada di China ya. Itu. Jadi berita-berita yang kita saring. Terus itu terus ya masalah El Salvador sekarang menjadi dari IMF sudah melirik ke sana ya, dan kita ketahui setelah IMF itu adalah jadi kumpulan dari negara-negara besar yang meminjamkan uangnya ke negara-negara yang berkembang atau miskin dengan bunga yang cukup tinggi. Itu IMF ya. Dan mereka ingin meminjamkan uangnya ke negara-negara yang berkembang dan memutar uangnya. Nah, mereka juga nggak mau kalau cryptocurrency itu sebagai alat pembayaran. Nah, itu. Jadi takutnya dia nggak bisa mutar uangnya lagi. Jadi ada berapa lagi seperti India sekarang dulu bermusuhan dengan cryptocurrency, sekarang mulai ada pelunakan dan mulai membuat regulasi tentang cryptocurrency-nya. Terus Amerika Latin hampir semua akan menggunakan cryptocurrency ya. Nah, kemarin hash ya, jaringan turun setelah Cina memperingati Xinjiang agar tidak menambang. Nah, ini bertanya. Kemarin memang itu rancang penambang anti cryptocurrency masih hidup. Nah, itu banyak tentang cryptocurrency. Kemudian ada berita persidangan dari XRP ya. Nanti akan kita bahas tentang XRP juga. Dan
berita baiknya banyak perusahaan-perusahaan sebesar Microsoft, Apple yang sudah mulai investasi di cryptocurrency. Nah, berita Cardano juga banyak. Nah, politisi ya, ini dari Amerika Latin lagi. Politisi di seluruh Amerika Latin akan menggunakan Bitcoin setelah langkah yang belum pernah terjadi sebelum oleh El Salvador yang menyatakan tender legal Bitcoin ya. Itu polisi dari Amerika Latin yaitu Carlitos Sarajala dari Paraguay. Dari Paraguay sudah Amerika Latin sudah mulai, dan seperti kita IBM, IBM ini lagi IBM menunjukkan komitmen terhadap Hyperledger atau tentang blockchain. Nah, itu IMF apa IBM dan perusahaan-perusahaan besar sudah mulai nongol ya. Dan akhirnya nah ini tuh berita dari Cina tuh, Yuan Digital. Nah, Yuan Digital eksklusif untuk digunakan semua orang. Nah, ini tah yang salah satu pelarangan dari cryptocurrency di Cina adalah bahwa Cina akan mengeluarkan mata uang digitalnya yang sudah akan mulai berlaku. Ini sekarang ada berita yang kita sariti. JP Morgan mengatakan bahwa keputusan El Salvador untuk meresep Bitcoin sebagai alat pembayar yang sah hanya milik moneter ekonomi dan saingan bagi dari IMF ya. Jadi dapat negosiasi IMF. Dan El Salvador awalnya meminjam dana berapa 1 juta triliun ya, tapi tidak disetujui IMF itu tahun yang lalu, 2 tahun lalu. Sekarang El Salvador coba menggunakan Bitcoin dan IMF mulai melunak lagi. Itu jadi banyak sekali tentang berita Bitcoin ya, ada berita yang positif, ada yang negatif, dan akhirnya isu Bitcoin dari nasional menjadi global sekarang sudah mengemuka. Nah, itu kita gambaran dari yang kita filter dari berita-berita tentang cryptocurrency yang beredar minggu ini, dan minggu ini memang ada pertemuan IMF ya. IMF G7 juga yang sedikit juga membahas tentang cryptocurrency. Oke, baiklah, itu berita-berita yang kita coba saring. Kita akan coba melakukan pendekatan secara teknikal ya, technical analysis kemana pergerakan dari cryptocurrency di minggu ini, minggu kedepannya ya, karena kita sudah, dan ini masuk akhir pekan dan gerakan sekarang masih sideways sekarang. Oke, saya akan menggunakan trading view-nya dari Binance ya. Saya akan menggunakan trading view-nya dari Binance untuk menganalisa market minggu ini, minggu kedepannya. Nah, kalau kita lihat harga grafik, kalau kita lihat harga cryptocurrency berdasarkan kapitalisasi pasar, Bitcoin naik 2% ya. Nah, sedangkan cryptocurrency yang lainnya melakukan lagi turun. Kenapa begitu? Nah, sekira ada perpindahan ya, perpindahan ke BTC dari Bitcoin ya. Jadi uang yang ada di misalnya di Ethereum, di Dogecoin, di XRP mulai berpindah ke BTC. Kenapa? Karena salah satu adalah koin yang akan digunakan di El Salvador adalah BTC, maka banyak perpindahan koin-koin ke BTC. Itu mungkin yang saya bisa dapat jawab. Kenapa Bitcoin sendiri yang mulai hijau, yang lain-lainnya pada merah? Nah, itu mungkin ada perpindahan koin dari koin-koin Ethereum atau yang lain-lainnya ke BTC. Itu mungkin gitu ya. Nah, oke. Saya akan coba menganalisa secara technical analysis ya perkembangan dari cryptocurrency di minggu ini. Kita akan belajar ngelihat dari technical analysisnya. Oke. Nah, ini BTC ya. Bitcoin terhadap USD saya ngelihat dari time frame sudut pandang yang daily ya, 1 hari ya. Nah,
Memang Bitcoin minggu kemarin naik ya, saat naik, tapi belum menembus area resisten terdekatnya. Kembali sini dan membentuk, nah ini, saya lihat ya, ada pola di sini. Dan saya kira mungkin karena akhir pekan ya geraknya memang agak pelan dan gerakan masih ke samping ya, sideways ya. Dan BTC terhadap USD akan mencari resisten terdekat area sini ya, di 398 atau sekitar 400-an. Nah, ketika area resisten ini bisa tembus, dia akan menjadi support awal. Resisten become support. Nah, ketika candle berada di sini, BTC saya kira akan berpeluang menuju ke area 500-an. Ya, itu analisa kita terhadap BTC. Kalau kita lihat di weekly mingguan ya, hampir sama ya. Candlenya sudah jelas ya. Nah, ini bermain area sini. Itu di weekly, sekarang kita lihat di 4 jam. Nah, di time frame 4 jam BTC bergerak. Nih kemarin terjadi kenaikan, hampir menuju area resisten, terjadi rejection sebentar membuat gerakan ke samping ya. Gerakan ke samping sideways maksudnya akumulasi, dan sekira di time frame 4 jam mencari area 400-an. Ketika candle ini bisa tembus akan mencari daerah di 500-an. Itu dari 4 jam ya, sudut pandang 4 jam ya tentang BTC ya. Nah, ini polanya kita sudah lihat ya. Nah, dan area ini dia. Di 4 jam ya, BTC masih bergerak dalam ringnya, dalam ini mencari resisten terdekat area sini ya. Ketika ini mampu di break, candle ini berada di antara ini, akan BTC menuju area di 500-an. Nah, itu analisa kita secara teknikal BTC di, kalau lihat sini 4 jaman ya, dan bergerak dalam ring-ring yang sangat sempit. Nah, ini. Oke, terus kita lanjut terhadap apa ya? BNB. Kita lihat daily dulu. Nah, Binance terhadap USDT sekarang harganya di 350-an ya. 350-an, dan harga masih bergerak ke samping dengan ring-ring yang sempit ya. Dan BNB kemarin sempat naik ya, minggu kemarin naik, koreksi daerah resisten ini, koreksi lagi, dan ada di support minornya nih, saat sedang support minornya BNB. Nah, BNB kalau bermain di area ring ini saya masih bilang sangat aman ya. Kalau candle masih berada yang di area supportnya ini kan support kuat BNB di sudut pandang 1 jam, ini support kuat. BNB akan kembali ke area sini, ke di 462-an, dan ketika ini resisten ini bisa ditembus, daerah ini, zona resisten ini, area resisten ini bisa tembus, BNB akan menjadi support awal. Jadi resisten become support. Nah, jadi support awalnya BNB ada di daerah sini. Ketika candle berada di 450-an, 479, candle ini berada di area sini, maka BNB akan going up ke mencari daerah 500-an. Ini BNB ya. Nah, sekarang masih tertahan di support minornya di area 359,8-an ya. Paling jauh-jauhnya BNB akan mencari support terdekatnya di area sini lagi, di 305, itu BNB untuk minggu depan. Ya, kalau kita lihat time frame yang lebih kecil, nah BNB masih ringnya masih sempit ya, bermain di area ini. Nah, ketika garis ini nanti agak 400 di break, saya kira BNB di time frame yang di 4 jam saya kira masih going up ke arah sini nih. Ya, itu BNB. Nah, ini BNB. Dan kalaupun BNB turun, koreksinya paling area sini ya, di 309. Saya kira BNB di 309. Nah, kita coba gambarkan ya.
Ini BNB ya. BNB memang kalau memang turun, nah karena ini akhir pekan ya, memang turun paling ke area di time frame 4 jam paling area support terdekatnya ya. Nah, paling BNB bermain di area support terdekatnya di sini ya. Bermain area sini kan kembali mantulnya area support daerah sini dan saya kira BNB akan kembali going up ke area sini. Nah, ketika candle resistance ini bisa di break, candle ini bisa di break dan BNB berada posisi BNB candle ada di sini, sekarang BNB lari going up ke area sini nih. Ini base yang akan dilalui oleh BNB ya. Itu time frame di 4 jam. Terus sekarang kita ngelihat apa lagi? Polkadot ya. Polkadot. Polkadot kita ngelihat time frame yang 1 jam dulu ya. Nah, di time 1 jam nah kita ngelihat time frame 1 jam. Nah nih Polkadot ya. Polkadot mengalami rejection lagi ya. Ini Polkadot. Kita lihat trendline ya. Paling mantul area sini lagi. Nah Polkadot kemarin sempat naik ya. Menuju resisten, belum tembus resisten, terus koreksi lagi ke area supportnya. Ini ya area supportnya ya. Dan saya kira Polkadot akan mantul lagi di area support menuju area sini nih. Ini Polkadot ya. Di time frame daily. Nah, itu ya. Polkadot. Itu Polkadot. Koreksi lagi ke area resisten, buy on weakness, buy on support dan mantul lagi ke area ini sekarang 34. Ya, Polkadot mungkin lari ke area 19 atau 20-an dan mantul lagi ke area ini di 34 ini. Itu Polkadot. Kemudian kita ngelihat, kalau lihat frame dari sudut pandang lebih kecil di 4 jam Polkadot. Nah, ini. Polkadot bergerak ring yang sangat sempit dan saya kira ini polanya kita lihat ya. Nah, ini Polkadot ketika dia akan mencari support terdekatnya dari sini nih Polkadot, kemudian mantul lagi di area support menuju area sini nih Polkadot nih. Itu gambaran kita tentang Polkadot. Terus saya percepat saja. Terus kita ngelihat sekarang apa Ethereum atau Cardano lah ada terhadap USDT ya. Jadi BTC itu naik. Biasanya BTC naik, yang koin-koin ikut naik ya. Jadi ini berbeda ya. BTC naik, altcoin itu malah melakukan penurunan. Ini namanya ada perpindahan ya, perpindahan koin mungkin ke BTC ya, karena mungkin ada efek dari El Salvador itu ya. Itu mungkin ya. Nah ini kita lihat ada Cardano ya. Cardano, kita lihat di sini Cardano. Ini Cardano kemarin nyempat ini ya, berapa kali resisten ini ditembus ya. Lihat Cardano berapa kali resisten ini ditembus. Koreksi lagi. Ya. Dicoba tembus lagi resisten terdekatnya ini ya. Koreksi lagi dan mencari mantul ke area supportnya lagi. Ya Cardano, ini area supportnya Cardano. Nah, ya. Kalau Cardano mantul area support lagi, misalnya mantul area sini, Cardano akan menuju peluangnya ke sini nih. Ke 2000-an ya. Dan syaratnya memang ini ditembus. Nah, hati-hati ketika Cardano candle-nya berada di sini nih. Saya bilang Cardano kalau candle berada di bawah ini, ya. Ini sekarang Cardano hati-hati daerah sini. Kalau yang terjelek ya Cardano candle berada di area supportnya di sini, hati-hati saya bilang. Ya, kita waspadai di sini karena candle ini
Misal Cardano di sini di supportnya ternyata break area sini dan tembus sini, saya bilang hati-hati Cardano ya. Dan mental terjauhnya ada di daerah sini nih Cardano. Nih ya. Tapi kalau Cardano memang mantul area support lagi, going up-nya ke daerah 2000-an ya, itu Cardano. Terus dilihat dari time frame yang 4 jam juga. Nah, ini Cardano di time frame 4 jam ya berlari ke area sini ya. Nah, kalau daily dan udah jelas ya, daily berapa kali menembus area resistennya nggak bisa, koreksi, rejection, dan rejection terus. Nah, itu dari koin Cardano. Terus apalagi Ethereum, ETH. ETH terhadap USDT. Nah, sama ya. Ethereum juga polanya sama ya. Ethereum polanya sama. Ini Ethereum. Support, mantul dari support, resisten ditembus. Rejection lagi ke area support. Nah, pantulan-pantul ini yang kita bisa manfaatkan ya. Biarpun kondisi lagi sideways, pantulan-pantul ini minggu depan kita manfaatkan untuk buy on sini misalnya. Dan target resistance kita ada di mana? Nah, di sinilah kita ambil target pertama. Nah, kalau ini break, target kedua kita ambil ada daerah sini nih. Nah, itu Ethereum ya. Ya kita manfaatkan di minggu ini adalah pantulan-pantulan di support ya. Jadi batas-batas support dan resisten itu kita manfaatkan untuk mencari pantulan-pantulan area untuk manfaatkan swing kita, trader swing kita. Oke, terus Ethereum kita lihat Dox ya, Dogecoin. Nah, Dogecoin kita lihat kalau daily ya. Nah, Dogecoin kita lihat daily ya. Sama, hampir sama polanya ya. Mereka sekarang mencari area support ya karena ini sudah mulai weekend dan gerakan masih ke samping dan memang banyak yang aksi jual atau taking profit ya. Nah ini Dogecoin ya, kita lihat kemarin itu sempat mencari area resisten ya. Weekly di daily ya. Rejection lagi. Ini ya. Terjadi rejection atau penolakan lagi ke area ini dan Bitcoin mencari area supportnya di sini ya. Nah, ketika area support ditembus akan mantul menjadi resisten terdekatnya di area sini. Nah, Dogecoin nih. Jadi kita bisa manfaatkan buy on support dan jualnya di resisten. Kalau swing ya, trading untuk minggu-minggu inilah. Manfaatkan peluang-peluang itu sekira kalau di time frame 4 jamnya sudah. Nah, ini 4 jamnya ya. Nah, manfaatkan peluang-peluang ini ya. Nah, ini dia kembali ke area support ya, support terus udah target kita di sini paling ya di 5 atau daerah sini. Itu Dogecoin kita ngelihat yang menarik lagi XRP ya, karena XRP kemarin sidang dan belum jelas arahnya kemana XRP. Nah, kita lihat XRP. Nah, XRP sendiri sekarang lagi koreksi ya. Kemarin nyempat mencari area-area sini ya. Koreksi lagi. Ini mantulnya daerah support. Coba tembus resisten belum nyampe tapi koreksi lagi XRP dan mencari area support lagi. Dan kita akan cari pantulan-pantulan area support menjadi resisten terdekat itu ada di sini di XRP ya. Itu kita lihat di trend daily. Nah, XRP itu masih bermain area dalam kotak support ini. Dan kita bisa swing itu melakukan buy on support dan jual di resisten. Itu bisa kita manfaatkan untuk mengambil profit yang dikit-dikit. Apalagi yang terus DOT sudah, XRP sudah. Nah, itu beberapa koin pilihan yang kita bisa analisa di minggu ini secara teknikal ya. Oke, happy cuan. Semoga bermanfaat sharing kita di ngopi pagi hari ini di hari Sabtu dan sudah masuki minggu-minggu pertengahan ya. Jadi kita nge-review memang cryptocurrency kita sudah mengalami masa fase big drop sudah 1 bulan ya. Dan ini saya kira kita mulai dengan fase-fase akumulasi. Jadi saya kembali bilangkan ada fase-fase big drop sebulan kita lalui dan setelah ada fase big drop adalah fase-fase akumulasi atau distribusi. Nah,
Apakah sekarang masa-masa distribusi akumulasi, mungkin tahap-tahapan itu yang kita akan lewati dalam minggu-minggu inilah sebelum adanya big impulse ya. Oke, terima kasih Happy Cuan.